Khalifah sendiri ini kan maknanya adalah pemimpin. Khalifah itu juga punya makna pengganti. Jadi bicara Khalifah sebenarnya bicara sistem kepemimpinan atau bicara lebih poinnya sistem pemerintahan. Lebih mengkerucut lagi sebenarnya bicara sistem bernegara, bicara Khalifah atau Khilafah. Nah, itu diperkuat dengan Allah juga di Quran itu mengatakan, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai Khalifah di kota ini. Jadi satu maklumat pengangkatan Daud sebagai Khalifah. Nah, kalau merujuk ke situ kan berarti kita bisa katakan itu tadi sistem pemerintahan. Nah, artinya ini sebenarnya general ya. Kalau ngomongin sistem pemerintahan itu general. Quran sendiri tidak secara spesifik menjelaskan seperti apa sistem pemerintahan atau sistem kepemimpinan yang harus diterapkan. Jadi dia sifatnya general dan kalau ngomongin sistem kepemimpinan ini memang panjang, maksudnya panjang. Artinya kita nggak bisa lihat dari satu potong peradaban saja. Ya, kita harus melihatnya dari keseluruhan peradaban. Dan memang tema besar kehidupan ini tentang sistem pemerintahan itu, sistem kepemimpinan. Kenapa dia jadi penting? Karena sebenarnya baik buruknya kehidupan kan tergantung dari tatanannya itu, kan, tatanan kepemimpinannya seperti apa. Jadi kalau sistem kepemimpinan yang dipakai itu baik, ya kehidupan jadi baik, masyarakat jadi baik. Kalau sistem kepemimpinannya buruk, tatanan bernegara yang buruk, ya masyarakatnya juga jadi begitu juga. Nah, di sepanjang peradaban umat manusia, ini model-model sistem pemerintahan itu kan banyak sekali. Model kerajaan, semacam itu lah. Dan kalau kita melihat ini panjangnya nah, kalau kita melihat khilafah, tadi pertanyaannya dari perspektif Pancasila. Pancasila ini kan juga sebenarnya satu konsepsi, satu formulasi untuk membentuk suatu peradaban, untuk membentuk satu sistem bernegara, sistem kepemimpinan atau pemerintahan tadi. Dan sebenarnya dari sudut pandang khilafah sebagai dalam artian tadi itu adalah sistem pemerintahan, sebenarnya Pancasila juga mewujudkan khilafah, cuma tidak dalam pengertiannya para pengusung khilafah yang ramai hari ini. Karena kalau mereka kan merujuknya kepada sistem yang diselenggarakan oleh dinasti-dinasti Islam. Tapi kan nggak bisa, kalau kita mau mengkaji khilafah, nggak bisa hanya merujuk ke situ. Karena di dalam perjalanan Islam sendiri, sistem pemimpinan itu kan juga fase-fasenya kan banyak. Antara dinasti Islam sama Khulafaur Rasyidin sendiri berbeda sistem, ada pola yang berbeda. Dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad di Madinah juga berbeda juga. Kecenderungan para pengusung khilafah hari ini justru merujuknya kepada dinasti-dinasti Islam. Ya sebenarnya itu kan sistem kerajaan. Sistem kerajaan mengikuti pola yang dijalankan di zaman Israel, dengan kerajaan Daud itu. Jadi sistem dinasti kerajaan di mana raja digantikan, diteruskan nanti kerajaannya oleh anaknya, begitu terusnya. Yang padahal itu sendiri sebenarnya kan sudah dinasabkan oleh Nabi Isa secara tidak langsung, dan dinasabkan secara terbuka oleh Nabi Muhammad. Sistem kepemimpinan model kehilafahan Daud, Nabi Daud sudah dinasabkan.
Karena sebenarnya itu kan bukan sistem terbaik. Semua ini jadi tidak terjadi dialog karena panjang sekali. Lanjut aja. Standar kekhalifahan yang dicontohkan oleh Rasul itu apa bentuknya, ya. Dan kita sama-sama tahu bagaimana standar tetangganya gambarkan dalam Pancasila. Jadi dua standar ini yang ingin kita lihat apakah ini sama. Jadi standar yang original dengan standar yang original ini kita coba menggali, pahami isinya apakah sama. Nah, kayak gitu. Oke, baik, itu menarik. Apa ya? Jadi kalau kita kembali kepada para pengusung khilafah, ini kan mereka, kenapa mereka mengusung khilafah ini? Karena mereka meyakini bahwa di masa inilah akan kembali apa yang mereka sebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Ya sebenarnya kalau mereka mau teliti, mengkaji istilah itu, khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi satu sistem kepemimpinan yang berpegang kepada minhaj nubuwah itu, yang berdiri di atas jejak kenabian, berpegang kepada jejak kenabian. Artinya kan kunci untuk memahami khilafah yang benar adalah melihat jejak kenabiannya. Jadi harus merujuk kepada jejak kenabian. Jadi justru yang kita harus temukan adalah jejak kenabian yang mana, syariat bernegara seperti apa yang dicontohkan oleh para nabi, khususnya sekali yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dia berada di dalam puncak estafeta peradaban para nabi. Ya kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad, kita melihatnya kayak gimana? Berarti kan begitu. Nah, kalau ya harusnya kita merujuknya ke situ, karena itu adalah satu sistem bernegara yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, tentang persamaannya dengan Pancasila, jadi kita kalau bicara Piagam Madinah, satu kita perlu lihat sistem sistem persatuan umat. Sistem persatuan umat atau manusia di Piagam Madinah ini kan dia berdasarkan kesetaraan. Jadi bersatu walaupun berbeda-beda itu di situ. Kan di Madinah itu ada Muhajirin, Ansor, suku-suku Yahudi, beberapa jumlahnya itu, ada Nasrani juga di situ, dan bahkan ada orang-orang Arab Badui, orang Arab Badui di situ. Tapi oleh Nabi Muhammad, mereka semua yang berbeda-beda ini dia disebut sebagai satu umat yang satu. Walaupun beda-beda agama, beda-beda suku, tapi disebut sebagai umat yang satu. Nah, jadi di situ ada kesetaraan, bahkan tiap-tiap agama di situ diberi kebebasan, tiap-tiap suku diberi kebebasan untuk menjalankan tradisi, untuk menjalankan ibadah peribadatan ya menurut agama masing-masing, ada kebebasan seperti itu. Mereka di dalam kesetaraan dan tidak ada pembagian kelas gitu di Madinah itu. Pembagian kelas itu terjadi ketika terjadi pemberontakan yang terus-menerus dari golongan Yahudi. Akhirnya datang amandemen, ya, datang maklumat surat At-Taubah, satu surat yang tidak ada basmalahnya itu, sehingga Piagam Madinah akhirnya teramandemen. Jadi pola persatuan yang tadinya di dalam perbedaan, dalam keberagaman dan menjunjung tinggi kesetaraan di situ, kemerdekaan dan kesetaraan, menjadi berubah sehingga jadi ada pembagian kelas di situ, ada kasta, ada strata di situ. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada kafir ini, dan bahkan di situ ada pemberlakuan jizyah di situ. Kemudian, nah ini kalau kita melihat Pancasila, sebenarnya
merujuk kepada penerapan murni Piagam Madinah kan? Karena di Pancasila sendiri kita tahu konsep persatuannya konsep persatuan dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika itu kan, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita walaupun beda suku, beda agama, itu nggak ada problem, kita bersatu dan kita setara di sini. Terus kalau kita lihat Piagam Madinah juga, di situ sistem kepemimpinannya itu dia atas kehendak rakyat, atas ridho rakyat. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad sendiri sebenarnya tidak mengangkat dirinya menjadi pemimpin di Madinah. Kan Nabi Muhammad tidak datang ke Madinah terus mengangkat dirinya sebagai pemimpin di situ, ya harus ditaati. Tidak juga mengangkat dirinya sebagai raja. Padahal bisa aja Nabi Muhammad mengangkat diri sebagai raja, istilahnya. Tidak mengangkat diri sebagai raja, bahkan menolak untuk menjadi raja. Juga tidak mengangkat ujuk-ujuk mengangkat diri sebagai pemimpin. Kita tahu Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah karena permintaan orang Madinah itu sendiri. Kan ada peristiwa Aqabah 1, peristiwa Aqabah 2, itu datang orang-orang Madinah menemui Rasulullah. Kemudian terjadi Aqabah 1, kemudian Islam berkembang di Madinah, itu ajaran Rasulullah berkembang di situ makin besar, datang lagi menemui Rasulullah. Karena memang Madinah ini kan berselisih, mereka ini kan pecah belah sebelum Rasulullah datang. Mereka ingin sekali ada pemimpin yang bisa menyatukan Madinah. Datang lagi lah dengan rombongan lebih besar pada Rasulullah untuk meminta Rasulullah menjadi pemimpin mereka di Madinah dan menyatukan masyarakat Madinah itu yang saling berseteru. Jadi bahkan Nabi Muhammad menjadi pemimpin atas ridho rakyat, tidak ujuk-ujuk menjadi pemimpin. Nah, itu berbeda pola sama kalau kita lihat di dinasti-dinasti Islam. Karena sistem kepemimpinan yang berbasis kepada ridho rakyat sudah hilang di situ. Jadi ketika kalau dalam dinasti Islam kan mengambil polanya Israel ya, kerajaan Israel yang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus itu sampai ada sekitar 21 raja gitu di arahnya Israel. Jadi satu kepemimpinan diwariskan kepada anak. Nah, problem dari model kepemimpinan kayak gitu, tidak terjaminnya satu estafeta kepemimpinan yang berkualitas. Jaminannya nggak ada. Iya, kalau misalnya si raja itu kemudian punya keturunan yang bagus, seperti halnya Daud dan Sulaiman. Dari Nabi Daud diwariskan kepada Nabi Sulaiman, dapatlah itu pemimpin yang keren, sekelas Nabi Sulaiman. Dan ketika setelah Nabi Sulaiman kan beda lagi. Setelah Nabi Sulaiman, kerajaan Israel malah pecah dua, dan seterusnya gitu. Jadi tidak terjadi jaminan kualitas kepemimpinan yang terus menerus karena tidak ada sistem yang berbasis kepada kehendak rakyat. Jadi pemimpin itu diseleksi dari rakyat sehingga orang terbaik disitulah yang kemudian diangkat untuk menjadi pemimpin. Nah, di Pancasila juga begitu. Pancasila kan juga kita pakai sistemnya kerakyatan, golongan rakyat. Jadi pemimpin di dalam sistem Pancasila itu dia berbasis pada rakyat, berdasarkan golongan rakyat, karena rakyat itu pegang daulat. Kalau dia nggak disetujui rakyat, tidak dikehendaki rakyat, tidak diridhoi rakyat, dia nggak bisa jadi pemimpin. Begitu kalau perbandingannya antara Piagam Madinah misalnya dengan Pancasila. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan sih. Nah, menariknya Pancasila ini, dia kalau diimplementasikan, dia akan melahirkan satu sistem pemerintahan yang betul-betul selaras dengan fitrah. Karena tiap-tiap sila Pancasila ini kan sebenarnya
tahapan-tahapan untuk mewujudkan, ujungnya Pancasila itu kan mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima itu kan sebenarnya kenapa sih kita harus membentuk pemerintahan, membentuk negara? Karena kita ingin punya kehidupan atau mewujudkan kehidupan yang di dalamnya terjadi keadilan sosial. Dan itu sangat tergantung dari bagaimana sistem pemerintahan itu dibentuk. Makanya sila kelima kita keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bagaimana? Jadi keadilan itu harus terjadi untuk setiap orang. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Tidak ada kelas 1, kelas 2, tidak ada kayak gitu, tapi semua orang mendapat keadilan yang sama. Nah, untuk mewujudkan itu kan tergantung sistem pemerintahan. Sistem terbaik yang dihadirkan oleh Pancasila adalah sistem kerakyatan berbasis kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sistemnya begitu. Jadi satu sistem bernegara yang berkedaulatan rakyat. Jadi pemimpin yang memimpin di dalam sistem Pancasila, dia harus berdiri atas nama rakyat dan betul-betul dia berdiri untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Jadi dia pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sebenarnya di Madinah. Jadi pemimpin itu dia harus menjadi pelayan rakyat. Cuma untuk bisa menghasilkan kepemimpinan yang begitu, yang berkedaulatan rakyat, karena berbasis kedaulatan rakyat, artinya yang menjadi pemilih, yang menjadi pemegang kedaulatan adalah rakyat. Nah, untuk bisa mencapai itu, rakyatnya ini harus bersatu. Kalau rakyatnya terpecah belah, itu nggak mungkin terjadi itu kedaulatan rakyat itu. Kan ada apa istilahnya di bahasa atau apa, suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Betul apa enggak? Suara rakyat itu suara Tuhan. Setuju? Setuju. Berarti suaranya Pak Nur ini suara Tuhan. Suara Pak Sari suara Tuhan. Kalau suara Pak Nur dan suara Pak Sari berbeda, suara Tuhan apa? Karena ini kita suka berbeda-beda. Suara Tuhan yang mana? Suara Tuhan adalah suara kesepakatan. Ya, artinya itu menjadi benar dalam konteks kesatuan rakyat. Bukan bicara persoalan-persoalan. Bukan berarti suara saya suara Tuhan, suara Pak Wahyu suara Tuhan, bukan. Tapi suara rakyat, suara Tuhan itu suara kesatuan rakyat atau kesepakatan tadi. Maka dia menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kehendak seluruh atau kesatuan dari rakyat itu. Makanya kita menganut sistem bernegara, demokrasi itu, permusyawaratan itu. Jadi di dalam permusyawaratan itulah kita menghadirkan satu kualitas suara, satu kualitas kebijakan yang setara dengan kehendak Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan, bisa terjadinya begitu. Cuma itu kan hanya bisa terjadi kalau persatuannya terjadi. Kalau pecah belah ya berbeda-beda suaranya. Suara golongan A sama golongan B bisa berbeda. Suara kelompok A sama kelompok B bisa berbeda. Lalu suara Tuhan yang mana? Kalau suara rakyat, suara Tuhan. Makanya harus terwujud persatuan Indonesia, syarat mutlaknya untuk terjadi sistem kerakyatan yang betul-betul dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan untuk terwujud demokrasi yang baik. Persatuannya harus terwujud dulu. Ini kan jadi formulasinya begitu. Nah, supaya persatuan terwujud, kita harus merujuknya kepada kemanusiaan yang adil beragam. Jadi bukan ukuran kemanusiaannya itu harus adil dan beragam, bukan ukuran kemanusiaan menurut si A, menurut si B, atau menurut golongan A, golongan B, tapi ukuran kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk sampai ke situ adalah ya merujuk kepada fitrah penciptaan itu sendiri, kepada ketuhanan.
Dan kalau kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa, di sini tidak bicara tentang Pancasila itu tidak bicara tentang Tuhan, tapi yang redaksinya adalah ketuhanan, tidak ngomongin Tuhan. Jadi Pancasila tidak sedang, jadi buat Pancasila itu nggak penting jumlah Tuhannya berapa. Makanya kan ada macam apa itu perselisihan ya. Oh kan kayak misalnya kalau Islam jelas lah ya, Tuhannya satu. Tapi kalau saudara kita yang Nasrani kan ada Trinitas, saudara tidak. Terus orang Hindu misalnya ya ada Trimurti ya. Dan bisa dibilang Tuhannya banyak juga, ada banyak dewa. Kalau ngomongin Buddha, agama Buddha bisa Tuhannya berapa? Agama Buddha Tuhannya berapa? Ya, agama Buddha Tuhannya nol. Tapi bukan berarti agama Buddha tidak bertuhan. Ini masalah perbedaan konsep saja. Kalau orang Hindu kan karena menganut konsep panteisme, artinya alam semesta ini adalah kejawantahan daripada Tuhan. Jadi mereka mengenal banyak dewa. Jadi tiap segala sesuatu itu ada dewanya, ada matahari, ada dewa angin, ada dewa macam-macam. Di Indonesia ini bisa ratusan dewa. Tapi kalau di India itu bahkan bisa sampai ribuan. Misalnya kalau agama Konghucu juga punya konsep ketuhanan sendiri. Menganut konsep ketuhanan juga ada tiang gitu. Tapi bukan itu yang menjadi concern Pancasila. Pancasila tidak mempersoalkan itu. Tapi Pancasila mengambil narasi tentang ketuhanan. Jadi ketuhanan ini lebih kepada bicara karakteristik Tuhan, bicara ajaran Tuhan, nggak bicara sosok Tuhannya sendiri, tapi bicara karakteristiknya Tuhan, sifat Tuhan, ajaran Tuhannya. Nah, yang sebenarnya satu dan sama. Karena Tuhan itu ya ajarannya itu juga satu dan sama, karena kebenaran itu kan pasti Tuhan. Maaf ya. Artinya setiap kita harus merujuk kepada nilai-nilai ketuhanan itu sendiri, kepada ajaran Tuhan, kepada sifat Tuhan, kepada nama Tuhan itu. Nah, bagaimana kita bisa memahami ajaran Tuhan? Kan kitab suci kita juga beda-beda. Terus kita bagaimana kita punya ukuran yang sama tentang Tuhan? Ukuran samanya adalah ya kita harus melihat, kan Tuhan itu kita nggak bisa bersentuhan sama Tuhan secara langsung. Kita nggak mungkin juga bisa dengar suara Tuhan, nggak mungkin ketemu Tuhan. Satu-satunya yang kita bisa mengenali Tuhan lewat ciptaan, lewat semesta. Makanya kalau misalnya kita bicara Tuhan dalam semua agama ya, pasti yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah Tuhan pencipta semesta. Kita sepakat di situ. Kita sepakat bahwa yang kita sebut Tuhan itu, yang dengan berbeda-beda nama itu, adalah Dia yang menciptakan semesta. Jadi Tuhan semesta. Jadi dan kita nggak akan ketemu sama pencipta semesta alam itu. Tapi kita bisa mengenali Tuhan lewat semesta alam itu sendiri. Karena semesta alam adalah sistem. Adalah sistem yang dibangun, didesain, dikonsep oleh penciptanya itu, oleh apa yang kita sebut dengan Tuhan itu, Tuhan semesta alam itu. Jadi kita bisa mengenal Tuhan, kehendak Tuhan melalui alam. Nah sederhananya kalau misalnya kita bicara paling basic ya tentang mengenali Tuhan melalui semesta alam, kita tahu bahwa alam semesta ini, desain penciptaannya itu Tuhan mendesainnya miliaran entitas yang ada di alam semesta ini. Dia satu kesatuan sistem yang berada di dalam kesaling bergantungan yang absolut. Jadi itu desainnya alam semesta itu begitu.
Jadi semua entitas, ya manusia, ya batu, ya pohon, ya hewan, bulan, bintang, segala macamnya itu dengan miliaran entitasnya itu, tidak ada satupun yang bisa eksis tanpa entitas lain. Pohon nggak bisa eksis tanpa air, tanpa matahari, tanpa tanah, tanpa angin. Manusia juga begitu, semuanya begitu. Kita nggak bisa cari, nggak bisa temukan ada nggak yang bisa eksis tanpa entitas lain yang ada. Begitu juga manusia. Manusia juga, kalau kita bicara kita sama manusia juga nggak bisa eksis tanpa manusia lain, bergantung sama manusia lain. Nah itu kan desainnya begitu, secara sederhana nih untuk mengenali apa sebenarnya yang Tuhan mau. Kita berada dalam realita itu, kesaling bergantungan yang absolut. Nah, karena kita saling bergantung, konsekuensinya adalah kita harus saling pelihara. Karena kalau kita merusak, jangankan kita istilahnya menjolimi sesama manusia, yang bukan manusia aja, menjolimi alam, merusak pohon aja, merusak hutan aja, itu sama juga merusak kehidupan kita sendiri. Kita mencemari laut, itu sama juga kita merugikan diri kita sendiri, merusak kehidupan kita sendiri. Karena manusia bergantung sama laut, bergantung sama hutan, dan seterusnya gitu. Nah, jadi konsekuensinya adalah untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan kesejahteraan, harus terjadi satu mekanisme saling menghidupkan di situ, saling memelihara di situ. Itu bisa secara meyakinkan kita sebut sebagai itulah yang Tuhan mau. Karena itu realitas, siapa yang bisa bantu? Kita saling bergantung sama sumber dan merusak yang lain, menjolimi yang lain berarti sama saja kita merusak diri kita sendiri. Berarti memang Tuhan menginginkan kita untuk saling jaga, saling pelihara, saling hidupkan. Kan begitu konsekuensi. Artinya sebenarnya inilah disebut dengan desain rahmat anak ini. Jadi Allah sudah menetapkan atas ciptanya ini kasih sayang. Jadi kita mengenali Allah sebagai rahmat anak dari situ. Kalau dalam agama kita di Islam, ya sentral ajarannya adalah di Allah yang Maha Pengasih. Ya. Saya kira di ajaran lain juga kasih sayang itu kita sepakat sebagai sentral ajaran semua. Karena alam semesta ini juga kita melihat itu kasih sayang. Kalau nggak kasih sayang sudah runtuh. Kalau semua konsepnya kasih sayang, matahari itu kan kasih sayang. Kalau panas lebih dikit aja itu matahari, ya hangus semua. Tapi kan gitu. Karena kasih sayang. Nah manusia itu juga harus mengambil itu. Nah, maksudnya kita menemukan, kita sepakat bahwa kalau kita bicara ketuhanan berarti bicara karakteristik kasih sayang. Kalau dalam Islam ya Ar-Rahman. Itu ukurannya, ukuran ketuhanan itu di situ. Apapun yang bertentangan dengan kasih sayang berarti bertentangan sama alam. Karena alam juga desainnya memang desain kasih sayang. Kalau kita merusak pohon yang merusak diri kita sendiri. Jadi konsepnya itu. Nah, dari kasih sayang itu kita juga sepakat adalah esensi dari kemanusiaan itu sendiri. Karena memang manusia itu kalau dalam agama Nasrani misalnya manusia itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Jadi kita ini diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Atau kalau di dalam Islam disebutnya fitrah. Allah meniupkan ruhnya gitu ke dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita ini ada ruh ilahiyah itu, kasih sayang. Makanya kita semua punya itu. Tinggal masalah kita mau berpegang kepadanya atau enggak. Tapi kalau masalah imani sih kita semua mengimani itu. Jadi kita nggak bisa membantah ya kita percaya bahwa kasih sayang itu baik. Siapa yang berani bilang kasih sayang itu tidak baik kan ya tidak ada. Cuma kita mau berpegang kepada itu. Nah
Kalau misalnya kita di dalam kemanusiaan dan ketuhanan itulah, kalau kita menyadari bahwa adalah kehendak Tuhan pencipta semesta alam, bahwa setiap kita harus jaga, harus saling pelihara, harus saling hidupkan, harus saling kasih sayang, dan bahwa kita harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus berlaku adil satu sama lain. Bahwa setiap kita merdeka, bahwa setiap kita setara. Kalau kita ketemu pada titik itu, baru kita bersatu. Makanya semboyan persatuan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau dipreteli kata per kata itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda itu Bhinneka, yang berbeda itu, yang tunggal itu. Jadi yang kita lihat berbeda itu sebenarnya yang tunggal itu. Jadi dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, persatuan hanya terjadi kalau kita menemukan yang tunggal di dalam yang berbeda. Jadi kalau kita melihat yang satu, nih yang satu yang sama, yang tunggal, di dalam realitas yang kelihatan berbeda ini. Kalau sampai kepada titik itu, titik satunya, titik tunggalnya, baru dia bisa, oh kita sama kok, kita berbeda kok, tapi kita ketemu titik tunggalnya. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama satu bangsa, kita sama-sama cinta Tuhan, kita sama-sama punya rasa yang sama, punya keinginan yang sama. Ketika kita menemukan yang tunggal, baru bisa bersatu. Selama walaupun kita satu bangsa, jangan satu bangsa, satu keluarga, kalau nggak ketemu titik tunggalnya, nggak bisa bersatu. Ya, lebih kecil lagi, jangankan satu keluarga, pasangan ya, suami istri, kalau ketemu titik tunggalnya juga. Persatuan Indonesia hanya terjadi kalau orang bisa memahami kehendak Tuhan, bisa memahami esensi dirinya sebagai manusia. Lalu kita bisa bersatu di situ karena kita menyadari realitas yang satu. Kalau kita sama, kita bernaung di bawah kekuasaan Tuhan yang sama. Kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, berada dalam satu sistem alam semesta yang sama. Baru bisa bersatu. Kalau bisa bersatu, baru bisa sila keempat terjadi. Kalau sila keempat terjadi, baru bisa keadilan sosial. Sehingga Pancasila itu menjadi satu kesatuan formula untuk mewujudkan satu sistem pemerintahan, satu kepemimpinan, satu sistem bernegara yang di dalamnya tidak terdapat ruang perpecah belah. Nggak ada lagi ruang perpecah belahan gitu. Ada ya? Kita menemukan alasan perpecah belahan nggak di Pancasila? Nggak ada. Nah sebenarnya itu esensi yang dibawa oleh para nabi sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin para pemusuh milah, mereka membawa persatuan atau perpecah belahan? Kan mereka berdiri atas nama golongan. Iya, berdiri atas nama golongannya, nggak berdiri atas nama kemanusiaan, nggak berdiri benar-benar atas nama ketuhanan. Karena kalau ngomong ketuhanan, Esa sifat Esa. Kalau ketuhanan itu Esa, manusia itu satu, sistem itu satu, kebenaran itu satu. Kalau Tuhan itu Esa, kalau kebenaran itu banyak, kebenaran adalah milik kelompok A yang sama salah, berarti Tuhan itu juga banyak. Berarti karena Tuhannya si kelompok A sama Tuhannya kelompok B berbeda. Sebenarnya para nabi mau mewujudkan itu sih satu tatanan yang disebut Inul Qayyim. Inul Qayyim itu satu tatanan yang serasi, satu tatanan yang lurus, satu tatanan yang akurat selaras dengan fitrah penciptaan. Satu tatanan yang tidak ada ruang perpecah belahan. Karena di dalam ajaran kita perpecah belahan itu adalah musik. Perpecahan belahan itu sebenarnya menyekutukan Allah. Jadi kalau kita mengesahkan Tuhan, ya kita harusnya bersatu. Jadi
Ya kalau kita bicara khilafah dalam perspektif Pancasila, ya sebaik-baiknya berkhilafah itu ya berpancasila. Kalau mau bangun tatanan yang selaras dengan alam, selaras dengan ajaran Islam, ajaran agama, selaras dengan kehendak Tuhan, ya Pancasila itu sudah peradaban paling baik. Gak ada ruang perpecahan. Di situ ada kemerdekaan, ada kesetaraan, ada keadilan sosial. Itu yang dicontohkan Nabi Muhammad juga gitu. Di Madinah ada kemerdekaan di situ, ada kesetaraan dan ada persaudaraan. Persaudaraan yang berbasis kesetaraan. Kira-kira begitu. Oh jadi panjang. Tidak ada tambahan pertanyaan dari yang lain, silakan. Karena pada dasarnya manusia itu sendiri adalah suatu Tuhan, jadi mereka tuh harus diikut sertakan. Jadi kita berbicara jangan sampai orang-orang yang kecil itu tidak mengerti apa seperti itu. Jadi boleh dikatakan penjelasan perspektif Pancasila ini bagaimana dan berkhilafah itu yang berkhilafah itu yang benar itu bagaimana, mungkin bisa dijelaskan Pak secara detail. Ini Pak pertanyaannya. Jadi dalam bahasa sederhana itu yang namanya kita hidup bareng kan ya, hidup manusia kan nggak sendirian. Karena hidup bersama, hidup bareng kan harus ada aturan mengatur kehidupan yang saling bersinggungan dengan manusia. Kalau saja saya Adam dulu nggak ketemu Hawa, kalau maksudnya kalau manusia kita hidup sendiri itu kita nggak perlu ada aturan, nggak perlu ada, maksudnya kita mau nggak pakai baju kayak apa gitu, mau teriak-teriak apa enggak ada. Benar loh ya. Jadi ada aturan itu ada karena kita ini hidup bersama. Jadi kalau misalnya kalau saja kita hanya sendirian di dunia ini, suka-suka kita sebenarnya. Apapun dari kita ambil rambutan ambil kambing di jalan apa gitu, terserah bebas semua. Semua jadi milik kita, nggak ada atur kita nggak pakai baju, oke, mau teriak-teriak, oke. Jadi lu apa coba? Nggak ada. Asal kita nggak menyakiti diri kita sendiri aja. Nah ketika hidup dua orang gitu ya. Ini kalau bicara satu kan udah suka-suka dia. Sebenarnya nggak ada hukum di situ. Tapi kalau udah berdua begini, udah ada hukum itu. Hukum terjadi di situ. Udah 3, udah 4, 5 itu sudah ramai orang begini, kan ada hukum. Kalau ada hukum berarti harus ada hakim. Ada aturan, ada yang ngatur. Ada kepemimpinan di situ, ada yang mimpin, ada siapa yang punya wewenang begitu. Sebenarnya kepemimpinan itu kan natural, memang harus ada. Karena harus ada aturan di antara kita. Kita hidup bareng gini kan, ya kita harus gimana nih aturannya supaya nggak saling sakiti, supaya berlaku adil. Kan mesti ada aturan. Oke, udah ada aturan. Terus hakimnya siapa? Yang memutuskan mana salah, mana benar itu mana? Kan harus ada hakim. Ada yang ngatur gitu. Ada yang menjamin gitu. Itulah kepemimpinan. Itulah kenapa tentang Khalifah ini memang bahkan jadi topik serius sebelum Nabi Adam diturunkan hukum. Di surga itu begitu percakapan Allah dan malaikat kan gitu ya. Karena masalah kepemimpinan ini masalah serius, karena ini semua bergantung pada sistem kepemimpinan ini nanti gimana, aturan kita mengatur kehidupan gimana. Ini kan bicara kepemimpinan, harus berkeadilan dengan dia begitu. Nah, kepemimpinan ini kan sebenarnya nanti kalau kita tadi bicara naturalnya gitu, kita hidup banyak, kita butuh aturan kan. Ini bicara sederhananya tadi ya, butuh aturan. Terus harus ada yang ngaturin aturan ini, harus ada hakimnya, ada hukum
hukum di sini, harus ada hakim. Kan diangkat orang. Tapi orang ini diangkat untuk siapa? Untuk ini kan, untuk yang banyak ini kan, untuk rakyat ini, kita sebut rakyat. Jadi pemimpin ini diangkat kan untuk keadilan rakyat kan, untuk kesejahteraan rakyat. Karena kita ingin sejahtera hidup bareng bersama, ya karena dia. Jadi kan kepemimpinan yang bagus ya kepemimpinan yang memang untuk rakyat. Dan sebenarnya yang lebih tinggi rakyat adalah pemimpin. Rakyatnya benar berdasar begitu. Sistem kepemimpinan terbaik adalah yang berkelanjutan rakyat, karena dari rakyat dia sebenarnya. Karena dia memegang amanat rakyat untuk menjamin keadilan di sini. Nah cuma karena kedaulatannya kedaulatan rakyat, karena sebenarnya ujungnya adalah untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat kan. Nah rakyat ini kan harus satu suara. Kalau rakyatnya nggak satu suara gimana? Jadi suara mana? Ini harus satu suara. Makanya sebaik-baiknya sistem adalah sistem musyawarah. Makanya kalau kita menerjemahkan, misalnya kalau di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasarkan atas ketuhanan Maha Esa. Itu kan komitmen kita untuk memastikan bahwa segala aturan main dalam kehidupan berbangsa dan negara kita pastikan itu aturan yang selaras dengan ketuhanan, yang diridhoi oleh Tuhan. Kita masih begitu. Indikatornya apa? Gimana kita mengatakan bahwa kebijakan yang kita berlakukan itu diridhoi Tuhan? Nah, susah. Pakai ukuran mana? Mau pakai kitab yang mana? Kan nggak bisa juga. Ukuran sebenarnya sederhana. Kita bisa menghasilkan satu keputusan, satu kebijakan, satu aturan yang diridhoi oleh Tuhan melalui permusyawaratan yang dilandasi oleh hikmah, oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi kalau misalnya ada sekian banyak orang berkumpul dan bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu, ketika keputusan yang dihasilkan dari forum itu, dari permusyawaratan itu, disetujui oleh semua yang hadir, diridhoi oleh semua yang hadir, bisakah kita sebut itu sebagai keputusan yang diridhoi Tuhan? Bisa? Kalau berarti sederhana itu. Mau kita mau pakai kitab suci, mau apa ini misalnya memutuskan sesuatu kalau nggak adil, misalnya ini banyak orang kita putuskan ini berdasarkan apa kitab ini begini. Dan kalau nggak menjamin keadilan, karena tapi kalaupun kita misalnya ya bermusyawarah gitu, tapi kita menghasilkan satu keputusan yang semua orang setuju, semua orang nyaman, semua orang diuntungkan di situ, semua orang dimenangkan, semua orang ridho, ya itu udah kata Tuhan, itu udah suara Tuhan. Disitulah suara rakyat, suara Tuhan itu terjadi dalam permusyawaratan yang cuma yang dewasa gitu ya, bukan permusyawaratan yang pertama-tama. Ini sistem bernegara kita itu gitu. Demokrasi kita nggak kayak demokrasi barat ya, beda. Demokrasi kita itu ya silang itu kerakyatan bikin oleh hikmah kebijaksanaan, bukan kalau demokrasi liberal ala barat kan demokrasi taruh bebas kuat-kuatan aja. Jadi kalau musyawarah misalnya, ya siapa argumennya yang menang-menangan. Kalau kita harus berdasarkan hikmah kebijaksanaan, bukan karena mau menang-menangan, tapi mencari kebenaran, mencari titik adil, titik ridho untuk semua. Karena disitulah ridho Tuhan berada. Titik ridho kita semua, disitulah titik ridho Tuhan berada. Berarti kita diridho Tuhan. Jadi untuk merumuskan kebenaran nggak perlu nunggu suara dari langit. Kita bermusyawarah sambil dewasa. Kembali lagi ke tadi itu, jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Simpel itu. Jadi kita hidup bareng harus ada hukum berarti harus ada hakim. Bicara hakim berarti bicara pemerintahan, bicara yang ngatur, bicara yang
yang memastikan, mengamankan segala macam, yang ya itu menghakimi. Kalau misalnya ada yang jolim ya dihukum, ada apa gitu, karena harus ada hak. Tapi pemimpin ini dia harus untuk rakyat dan harus atas ridho rakyat. Maka sebaik-baiknya kepemimpinan yang diridhoi rakyat, karena dia pemegang amanat rakyat. Jadi ya sistem Pancasila ini mau dibolak-balik gimana ya? Ada lagi yang model suatu pemerintahan kepemimpinan itu beda dari Pancasila lah. Dibolak-baliknya apa ya? Begitu. Mau dari sudut pandang kita, mau sudut pandang filsafat, mau apapun. Ya sudah, yang terbaik memang begitu. Itu mungkin. Tambah, mungkin saya sedikit jadi Ya, silakan baik-baiknya. Kan di negara kita negara Islam terbesar ya, negara Islam terbesar, dan di sini Islam ini kan berbeda. Dan katanya sempat gitu ya, sahabat Nabi itu bertanya sama Nabi bahwasanya nanti Islam itu sampai 72 golongan ya, cuma satu golongan yang benar gitu. Nah itu kan di situ kan terjadi perbedaan Pak. Nah perbedaan itu juga kan memang benar juga sih, harus membedakan juga gitu. Nah golongan yang seperti apa Pak? Maksudnya itu sesuai dengan Pancasila, karena kita kan menganut ajaran Islam ya gitu. Nah itu sejalan nggak sama Pancasila? Maksudnya itu golongan yang bagaimana? Ya maksud Nabi Muhammad itu. ya orang ahli kita sebelum kamu itu pecah 72 golongan ya. Terus umatnya Muhammad Islam pecah 73, 72-nya langsung rangka, hanya satu golongan yang sudah. Memang di sini kan ada beberapa versi. Tapi ada satu versi yang di kalimat akhirnya satu golongan masuk surga, yaitu al-jamaah. Kalimat al-jamaah. Jadi ini tidak bicara golongan yang mana sebenarnya. Kayak ini kan 72-nya masuk neraka, cuma satu ya masuk surga. Tapi ini tidak bicara golongan A atau golongan B. Untuk gampang memahaminya dari al-jamaah itu kan disebut ya itu al-jamaah. Nah al-jamaah ini bukan kita harus mencari suatu golongan yang bernama al-jamaah itu. Tapi al-jamaah ini maknanya adalah yang menyatukan. Yang menyatukan. Jadi terlepas dia dari golongan manapun itu Islamnya. Mau dia NU kayak, mau Muhammadiyah kayak, mau Persis kayak, mau apa kayak itu, selama dia pro kepada persatuan, selama dia bekerja untuk menyatukan, selama dia menghilangkan perpecah belah, tidak bergolong-golongan, ya itu yang maksudnya. Karena esensi ajaran Islam itu kan sebenarnya ya itu kan wasiat Allah kepada para nabi itu adalah tegakkanlah din dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama dan jangan kamu berpecah belah. Jadi sebaik-baiknya satu tatanan yang tidak ada perpecahan di dalam. Jadi tentang golongan yang benar itu, yang satu golongan tadi itu, dia yang pro kepada persatuan, karena itulah Islam. Esensi Islam itu begitu. Jadi kalau ada kalimat hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu bisilmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam saja. Di situ bisilmi tidak bicara Islam secara lembaga gitu, tapi silmi kepada esensi Islam, kepada ajaran inti Islam. Silmi itu begitu, kepada perdamaian. Jadi masuklah kamu ke dalam ajaran yang damai secara totalitas. Nah, karena esensi Islam itu ya itu perdamaian. Siapapun yang menegakkan perdamaian, siapapun yang menyatukan, yang pro pada persatuan,
ya itulah sebenarnya Islam yang sebenarnya. Dialah golongan yang masuk surga itu, terlepas dia ikut golongan mana, karena bukan di situ masalah. Dan jadi pembedanya cuma itu aja. Kalau ini orang bawa nama Islam tapi pecah belah gitu, membanggakan golongan, terus eksklusivisme, merasa golongannya paling benar, mengkafir-kafirkan golongan lain, itu tidak visionik apa ada gitu. Dia nggak masuk ke dalam jiwa Islam, dan dia ya 72 golongan itu tadi begitu sih. Dia masih bergandengan berarti Pak sama Pancasila itu ya Pak ya? Jalannya itu bersamaan berarti? Yang mana? Iya, maksudnya yang golongan itu jalannya itu sama Pancasila sejalan gitu sama kehidupan Pancasila itu ya? Iya, Pancasila ini memang sebenarnya esensi Islam yang tidak diberi label Islam gitu. Ya, sebenarnya esensi dari ajaran Islam bukan cuma Islam, ya ajaran agama. Karena ajaran universal ya. Yang bisa kita katakan esensi daripada ajaran Islam yang tidak diberi label Islam. Tapi itu Islam. Pancasila Islam. Begitu. Jadi kalau tadi masalah bergandengan, ya jadi kalau kita jalan Pancasila sebenarnya kita menjalankan Islam. Iya. Ya. Kalau kita jalan Pancasila jalan Islam. Begitu sih. Ya. Iya, menarik bagus pertanyaannya dan pembahasannya. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari yang lain, silakan. Oke, dari saya Pak. Ya. Sebenarnya sih jawabannya udah ada Pak ya. Saya cuma ini aja Pak ya, mengungkapkan perbedaan secara yang antara kekhalifahan dengan Pancasila ya, yang berkembang atau yang ada di masyarakat umum lah ya secara luas. Kalau kekhalifahan itu kan ya bersumber pada hukum Tuhan. Kalau Islam ya Quran gitu ya. Sementara kalau Pancasila kan demokrasi. Jadi Bung Heri udah bilang demokrasi Pancasila kita bukan demokrasi liberal ya, tapi musyawarah mufakat kedaulatan rakyat gitu. Nah di situ kan ada perbedaan ya. Kalau secara khilafah itu bersumber pada hukum Tuhan gitu kan, seolah-olah tidak ada demokrasi gitu kan. Sementara Pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat. Nah di situ kan ada sepertinya ada perbedaan. Sebenarnya kalau kita yang dari sini secara saya udah paham itu nggak berbeda ya, tapi kalau secara umum itu berbeda yang pertama. Terus yang kedua tentang apa tadi, esensi daripada semua agama kan menyatukan manusia ya supaya hidup damai gitu. Tadi dikatakan walaupun manusia banyak, tetapi dikatakan apa, bisa melihat yang tunggal itu walaupun berbeda ya. Itu apakah di dalam Pancasila itu memang udah ada Bhinneka Tunggal Ika kan. Bhinneka Tunggal itu kan berbeda tetapi tetap satu gitu kan. Tapi bagaimana kita rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu bisa bisa melihat itu perbedaan yang ada itu supaya menghasilkan keputusan yang keputusan yang bulat sehingga ya udah nggak terjadi bertengkar lah ibaratnya itu. Atau dengan kata lain rakyat kita mampu memilih wakil rakyat yang jos gitu ya, sehingga dia itu bisa mewakili rakyatnya. Jadi rakyatnya juga ada yang tentrem gitu, nggak ada gosip ini ikut gosip gitu kan, ada khilafah ikut khilafah, ada Bhinneka Tunggal Ika ikut Bhinneka Tunggal Ika gitu, seolah-olah terombang-ambing gitu. Rakyat itu sebagai objek bukan sebagai pemilik kedaulatan. Terima kasih. Iya, menarik. Jadi orang-orang khilafah mengacu kepada kitab yang mereka sebutkan sebagai firman Tuhan. Selalu itu membawa hukum Tuhan. Kalau kita dalam Pancasila ini kan permusyawaratan. Jadi hukum ini dirumuskan secara musyawarah, tapi mengacu kepada
hikmah kebijaksanaan, memang tidak diberi label kitab. Makanya kalau saja kita bisa menjamin kalau di sistem khilafah yang dalam artian kerajaan gitu ya, apa namanya, ini kan kedaulatan itu dipegang raja, jadi suara raja itu suara Tuhan ya, kan gitu. Ini problemnya adalah walaupun misalnya ini berdasarkan kepada kitab suci, masalahnya kan subjektivitas orang ini kan bisa mereduksi kitab suci. Apalagi ketika satu orang manusia diberi kekuasaan yang absolut, itu udah susah. Wah, itu godanya besar. Siapapun ya, itu perlu sekelas nabi. Kalau orang suci, nabi jadi raja, ya oke lah, semua kita pokoknya iya aja apa yang dikatakan dia ikutin, itu bisa begitu. Tapi masalahnya kalau misalnya di zaman kita, ketika kedaulatan kita serahkan kepada seorang raja, waktu sulit sekali terjadi jaminan keadilan buat semua ya. Karena kalau orang diberi kekuasaan absolut, bukan cenderung korup lagi, sudah pasti korup. Kalau kekuasaannya absolut, godaannya gede sekali tuh. Kalau misalnya Pak Ipan nih, kita sama-sama semua orang Indonesia mengangkat Pak Ipan sebagai raja, jadi kekuasaan di tangan Pak Ipan itu sampai ke susah, godaannya besar, nggak akan sanggup lah. Sehingga walaupun berpegang pada kitab suci, belum tentu berpegang pada hukum Tuhan gitu jadi ini. Tapi kalau permusyawaratan, karena ini orang banyak, cuma kan perwakilan ya, karena mungkin satu Indonesia ini kumpul dalam satu tempat terus berdiskusi bareng-bareng 270 juta rakyat Indonesia, tapi perwakilan orang-orang pintarnya, orang baik yang berdiskusi di situ, walaupun seolah-olah itu yang ngomong manusia, tapi kalau berdasarkan hikmah kebijaksanaan, dia berdiskusi untuk mencari mufakat untuk kepentingan bersama, kualitas keputusannya itu bisa sekelas firman Tuhan, bisa begitu. Bisa sekelas itu, bukan kita katakan lebih bukan ya, maksudnya karena kejernihan keputusan itu ya, permusyawaratannya. Kemudian tadi apa ya? Kedaulatan rakyat. Demokrasi kalau Ya, maksudnya kalau pengusung khilafah itu kan maksudnya kan kita yang lihat kalau kayak Pancasila kan Bineka Tunggal Ika tadi, saja Bineka Tunggal Ika ya. Iya, maksudnya gimana supaya rakyat itu yang berdaulat kan? Iya. Nyatanya kan sekarang jadi objek dipermainkan lah kalau bahasa kerennya. Terus bagaimana caranya supaya rakyat itu bisa benar-benar berdaulat, mampu memilih waktunya gitu. Iya, kalau di Indonesia gitu dalam Pancasila ya. Di kita Pak. Memang kalau kita ini ya boleh kita bilang sebenarnya kan Pancasila belum berjalan dengan baik ya. Misalnya kayak C4 ya belum berjalan kan, karena simbol dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan Undang-Undang 45 awal adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR kan tidak lagi begitu kan sudah amandemen ya, jadi nggak ada itu kedaulatan rakyat. Memang mesti ya banyak pemenang sih memang kalau ngomongin Indonesia, banyak pemenang dalam artian misalnya wakil-wakil rakyat juga, karena ada sistem yang misalnya kalau mau jadi dewan harus bayar sekian, mau jadi kepala daerah harus bayar sekian, itu menjamin terjadinya ini ya
sistem yang berjalan itu nggak menjamin akhirnya wakil-wakil rakyat itu betul-betul jadi wakil rakyat, karena dengan sistem yang sudah salah tadi. Dan berapa banyak misalnya kita lihat pejabat-pejabat daerah yang masuk penjara banyak, ratusan ya. Kalau hitung ya karena ya susah, gimana orang mau jadi pejabat harus keluar uang banyak ketika menjabat ya. Akhirnya kan mau nggak mau harus gimana caranya uangnya balik kan begitu. Ya kan sistem itu perlu diperbaiki. Terus misalnya masalah perwakilan ya kita juga sekarang kan bisa dibilang bingung juga. Misalnya Pak Wahyu, siapa wakilnya itu? Susah juga. Dia susah juga kan. Padahal konsepnya harusnya wakil rakyat itu ini seorang dewan ya, wakil rakyat. Dia harus terhubung oleh yang diwakilinya. Dia harus terhubung. Misalnya kita itu harus tahu wakilnya siapa. Dan apa namanya, ketika misalnya ada hal-hal yang kita lihat tidak berjalan sebagaimana harusnya, yang kita datangi itu bukan Bundaran HI, yang kita datangi wakil rakyat itu. Kita datang ke rumahnya, ketok pintu, Pak gimana ini begini. Dia yang membawa suara kita ke sana kan. Cuma kan kita wakil kita siapa kita bingung. Ya sistem-sistem itu sih yang perlu dirapikan. Menurut saya ya MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang kedaulatan rakyat. Cuma juga nanti sistem pemilihan untuk para wakil rakyat yang mengisi MPR dan DPR itu ya betul-betul bersih, betul-betul memang lahir dari rakyat. Kan sebenarnya simpel aja. Kan misalnya kita di daerah sini kan tahu kan siapa orang terbaiknya di kita. Nah itu yang kita usung untuk menjadi wakil kita. Kalau dia udah jadi wakil kita, ya udah kita ke situ. Suara kita nyalurnya ke situ. Jadi suara kita salurannya kemana? Suara kita kan sebagai apa ya, pemilik negara. Suara kita ini harus itu juga, harus ada salurannya. Salurannya lewat dewan itu. Kita ngomong ke dewan itu ke sana. Jadi kita punya, semua orang punya keterlibatan dalam urusan negara ini. Kalau sekarang kita mau salurannya lewat mana? Ya akhirnya pilihannya Bundaran HI, misalnya. Karena kita ketemu wakil rakyat juga belum tentu. Kecuali Rorsuli ya. Jadi wakil kita di Pondok Lain. Alhamdulillah. Ya banyak sih yang ini ya. Ya kira-kira gitulah. Mudah-mudahan nanti semua. Tapi kalau Pancasilanya berjalan semua ya. Keren-kerennya sih sebenarnya. Oke, Rorsuli. Atau mungkin kita kasih satu pertanyaan lagi. Satu. Pertanyaan saya sesuai judul bahwa perspektif khilafah dalam pandangan Pancasila. Ya pertanyaannya standar sih, apakah khilafah itu bertentangan dengan Pancasila? Satu. Yang kedua, Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu adalah hasil dari perenungan yang panjang terhadap bangsa ini, sehingga dia menggali jauh dari peradaban dari bangsa ini, sehingga memunculkanlah mutiara yang bernama Pancasila. Kita tahu bahwa Nusantara ini juga pernah, artinya mengalami pemerintahan yang bisa dibilang ya entah itu khilafah, entah itu apa, tapi dalam bentuk kesultanan ya. Artinya dalam bentuk suatu tatanan di mana di situ Islamlah yang menjadi bisa dibilang tonggak kepemimpinan di dalam peradaban Nusantara ini. Jadi
kalau memang Pancasila itu bertentangan dengan khilafah, nyatanya toh Nusantara pernah dalam pemerintahan yang berkeislaman pun justru walaupun tidak muncul secara apa ya, artinya tidak muncul secara mungkin teks ya, tapi secara naturali Pancasila itu berjalan gitu dalam kehidupan Nusantara yang memang pada waktu itu bukan dengan model demokrasi ya, tapi dengan sistem kekhilafahan. Walaupun jauh daripada Islam, ya mungkin kalau dari sudut pandang dulu di zaman Hindu, di zaman Buddha, artinya pun kan itu pernah berjalan gitu, bahwa pemerintahan di zaman Hindu Buddha itu pun ternyata Pancasila pun itu bisa berjalan. Jadi pertanyaannya, apakah Pancasila itu bertentangan dengan kekhilafahan yang artinya kerajaan? Kalau memang tidak, berarti Pancasila ini punya fleksibilitas yang dimanapun pemerintahan itu mengakomodir Pancasila, dia akan ibarat seperti air yang mengikuti bejana. Ya seperti itu sih menurut pertanyaan saya gitu. Bagaimana pandangan Pak ini? Terima kasih. Apakah Pancasila bertentangan dengan khilafah dalam konteks khilafah akhiriyah gitu ya, khilafah yang kedinastian itu, kerajaan itu Pancasila bertentangan. Karena Pancasila tidak mengatur sistem itu, khilafah ala dinasti Islam atau kerajaan. Tapi kalau dalam konteks khilafah dalam definisi sistem kepemimpinan, ya Pancasila ini menghadirkan suatu sistem kepemimpinan kan. Artinya Pancasila juga sebenarnya ada khilafah juga, menghadirkan khilafah. Tadi masalah masalah perang di masanya gitu ya, di masanya Islam berkuasa gitu ya, di era Nusantara itu toh Pancasila itu berjalan gitu ya, Pancasila berjalan. Itu juga di era Hindu juga bisa berjalan. Apa Pancasila itu dia sebenarnya mengikuti wadah. Ya artinya punya fleksibilitas ya, di mana pemerintahan ada dan itu di situ dia natural ngalir aja gitu, mengikuti seperti air mengikuti bejananya gitu. Atau memang Pancasila itu kaku hanya untuk demokrasi saja gitu, sehingga tidak relevan untuk pemerintahan-pemerintahan yang lain. Iya, memang kalau misalnya bicara Pancasila kan ini ya, kalau ini kan ada dua, misalnya ketuhanan, ini kan ada terjemahannya Esa. Jadi kita bicara ketuhanan, ada keterangan ketuhanan yang mana nih? Ketuhanan Maha Esa. Kalau ngomong ketuhanan dari dulu kan dia ketuhanan, semua ngomong ketuhanan. Tapi nilai-nilai ketuhanan itu ada dari dulu kan, makanya disebut itu digali dari dulu. Pancasila udah ada standar nilai ketuhanan di situ. Tapi ini kan diredaksikan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita ngomong ketuhanan Maha Esa, sekarang udah kalau Pancasila ini punya karakteristik sendiri dan bentuk sendiri dia. Jadi Pancasila bisa nggak kerajaan? Nggak bisa. Nggak bisa kerajaan, dia harus kerakyatan, bentuknya begitu. Tapi kerajaan bisa kerakyatan nggak bisa. Nah, maksudnya kalau misalnya ditarik ke dulu, misalnya Pancasila itu dari dulu, ketuhanan ya dari dulu, kemanusiaan dari dulu, persatuan juga dari dulu, kerakyatan juga dari dulu. Dalam kerajaan itu ada kerakyatan juga. Kalau rajanya memang pro rakyat, rajanya yang ini kan rakyat ini terjadi. Cuma kalau kerakyatan dalam Pancasila itu kedaulatannya yang ada di rakyat, tidak lagi di raja. Tapi kedaulatan raja ini bisa kerakyatan, bisa. Nabi Sulaiman itu raja, tapi di zaman Nabi Yusuf juga kerakyatan, raja juga. Kerakyatan terjadi
sistemnya kerajaan, tapi kerakyatannya terjadi. Cuma kalau Pancasila, dia nggak bisa kerajaan. Karena Pancasila kerakyatannya itu sudah didefinisikan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bicara udah sistemnya udah demokrasi gitu. Udah nggak, kedaulatannya itu udah nggak di raja, tapi kedaulatannya adalah di Dewan Permusyawaratan sendiri, di rakyat itu sendiri. Rakyat yang wakil-wakilnya itu ada di dalam majelis permusyawaratan ini. Begitu. Misalnya dia jadi ketuhanan itu ya dari zaman Adam sudah bicara ketuhanan, tapi di sini eksklusivisme ketuhanannya di kalau ngomongin ketuhanan versi Islam beda, versi Hindu beda, bisa beda-beda, walaupun sebenarnya esensinya sama. Tapi Pancasila itu udah apa ya? Jadi nggak eksklusif, udah jadi inklusif dia. Ketuhanan yang Maha Esa, pokoknya kita ngomongin ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang satu, ketuhanan yang sama, yang itu juga sebenarnya. Kemanusiaan juga versi yang mana? Kemanusiaannya dari dulu, tapi kemanusiaan yang adil dan beragam. Karena kemanusiaan itu bisa adil. Kemanusiaan versi Firaun dan adil. Tapi bisa kemanusiaan kemanusiaan juga. Tapi kan kalau kemanusiaan yang berpihak kepada ya misalnya golongan Mesir saja, misalnya tidak berpihak kepada Bani Israel, misalnya gitu. Tapi kan ini kemanusiaan yang ada beradab, karena harusnya memang kemanusiaan itu pasti adil dan beradab harusnya. Cuma persepsi manusia itu tentang kemanusiaan itu bisa beda-beda, sehingga diletakkan ukuran di situ. Dalam Pancasila itu dipertegas nilai dasarnya ya itu aja, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Cuma ini kan bisa blur nih kelima nilai ini, sehingga harus dideskripsikan, diberi penjelasan. Jadi kalau kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa maksudnya bukan ketuhanan yang ini versi-versian itu enggak, ini bicara ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan pokoknya yang sama, yang tunggal, yang kita bisa sepakati bersama. Kalau kita ngomong kemanusiaan bukan menurut kelompok A, kelompok B gitu ya, menurut paham A, paham B, tapi ini kemanusiaan lagi beradab ya, maksudnya begitu, jadi dipertegas. Kalau bicara persatuan Indonesia, dia bukan persatuan negara, ada persatuan partai-partai, ada persatuan ini, ada persatuan kelompok, persatuan begal tidak ada. Tapi ini persatuan atas nama Indonesia misalnya. Ngomongin kerakyatan, dia harus dalam demokrasi ya, dalam permusyawaratan perwakilan nih. Jadi bentuk negaranya itu harus republik, demokrasi. Kalau dibentuk jadi negara, jadi Pancasila itu punya bentuk sendiri. Tapi di dalam kerajaan ada kerakyatan ya bisa ada. Tergantung rakyatnya, sifatnya kerakyatannya. Cuma kalau Pancasila, dia tidak menggunakan sistem kerajaan dan tidak bisa kerajaan, tidak bisa. Nggak bisa federal juga. Kita nggak bisa jadi negara federal, kita nggak bisa jadi negara kerajaan, kita cuma bisa jadi negara kesatuan dan republik. Satu-satunya Pancasila itu. Waktu kita pakai konstitusi RIS, pernah baca pembukaan atau preambul konstitusi RIS? Ada Pancasila ya? Ada. Tapi Pancasilanya enggak ketuhanan Maha Esa, ini enggak, cuma ketuhanannya dan kemanusiaan. Ada Pancasila ya, nanti buka aja pembukaan atau preambul apa disebutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang RIS, konstitusi RIS itu ada Pancasila. Waktu kita pakai UUDS 50, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 itu ada Pancasila hari kemarin, ada juga. Tapi Pancasilanya berbeda. Tapi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan ini ikut terus. Di RIS itu juga pakai. Tapi kalau udah ngomongin Pancasila yang seperti kita maksud itu, yang terdefinisikan tiap-tiap nilainya itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Bijaksana dan Musyawarah Perwakilan, keadilannya adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sudah itu hanya bisa bentuknya, formatnya harus kesatuan dan republik. Makanya NKRI harga mati ya begitu. Karena kalau Pancasila pasti NKRI ya tuh, nggak bisa kemana-mana deh, nggak bisa digeser. Tapi Pancasila bisa dipakai dunia, bisa. Kan Bung Karno juga menawarkan Pancasila di dunia. Tapi kalau mau pakai Pancasila harus kesatuan republik ya. Kecuali dia mau ambil depannya doang, ketuhanan bangsa tadi. Itu bisa dipakai oleh Inggris, bisa dipakai oleh Jepang, bisa dipakai kemana-mana, karena nilai-nilainya sama. Jadi dia kerajaan, tapi sila keempatnya kerakyatan. Jadi kerajaan yang kerakyatan, misalnya begitu. Setuju. Tapi kalau mau plot sila 4 versi Pancasila kita harus fokus.